setelah pemeriksaan mungkin ada bukti apa yang bisa Ya, dilihat? jadi tadi kami bersama Bang Faris tuh mengikuti pemeriksaan lanjutan, BAP lanjutan. Eh, Terdiri dari sekitar 10 pertanyaan aja. Tapi itu signifikan semua ya, pertanyaan penyidik. Jadi ini untuk ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, gitu ya. Jadi perkara ini bergulir secara baik, berproses secara baik di wilayah Krimsus Polda Metro, dan tampaknya memang unsur-unsurnya mengarah ke terpenuhi, gitu ya. Siapa nanti tersangkanya, siapa yang turut serta, nanti akan kelihatan. Tapi dari BAP yang ini nanti akan ada gelar perkara untuk kemungkinan peningkatan status, gitu. Nah, mengenai isi materi sendiri, Bang Faris yang ditanya-tanya yang di BAP oleh pihak penyidik, nanti silakan bertanya kepada Bang Faris. Bang Faris ini serius buat memenjarakan Syarafi, Bang Faris, sampai akhirnya ini ditindaklanjuti lagi? Iya, jadi tadi di dalam proses masih bergulir. Tapi paling tidak hal yang bisa saya sampaikan secara confirm, ya, walaupun nanti proses masih berlanjut, bahwa seperti Bang Diolipa tadi barusan sampaikan bahwa ya, setelah kita kaji baik dari sisi BAP, baik dari BAP kami pelapor maupun BAP terlapor, dan juga bukti-bukti yang ada, ya, saya garis bawahi sekarang, secara kronologis terjadinya peristiwa sampai kami laporkan itu jelas membuktikan pelanggaran. Serius. Jadi itu makanya tadi Bang Diolipa bilang kenapa kita akan lanjut dan akan menjadi tahapnya penyidikan dan nanti akan gelar perkara dan peningkatan status. Gitu. Tapi yang jelas itu bahwa kami telah confirm membuktikan seperti saya bilang tadi, bukti-bukti pada BAP, baik BAP kami maupun BAP terlapor, yang tadi saya diminta klarifikasi penjelasannya, dan barang bukti yang ada termasuk tadi mungkin belum jelas ya ini ya, telah diterbitkannya karya yang diperkarakan yang kami laporkan ini jelas ada buktinya, ada konkretnya, dan sekali lagi saya garis bawahi, pembuktiannya itu jelas terlihat secara faktual dan meyakinkan melalui tanggal kronologis peristiwa ini terjadi. Baik apa yang sudah kami lakukan, peringatan-peringatan, pemberitahuan yang sudah kami lakukan sebelum pelanggaran seperti keterangan saya tadi, telah diabaikan oleh pihak terlapor. Jadi secara kronologis sudah terbukti telah memenuhi syarat untuk dilanjutkannya perkara ini menjadi peningkatan di gelar perkara dan peningkatan status. Bang Faris, total kerugian berapa Bang Faris setelah dihitung itu? Kalau total kerugian saya akan turut pada ketentuan KUHP aja. Bang, kan ini kan selama setahun kan abang menunggu itikat baik lah ibaratnya masih membuka pintu damai. Nah setelah ini apakah akan menutup pintu damai atau gimana bang? Saya sepakat untuk mengikuti proses hukum yang berlaku sesuai juga arahan dari pihak Polda Metro Jaya, Krimsus, divisi Krimsus, karena saya adalah warga negara yang patuh hukum. Tapi sekali lagi ya bahwa tindakan saya ini untuk juga diketahui oleh secara umum, baik oleh berbagai pihak yang baik terkait maupun tak terkait, bahwa saya sebetulnya tindakan saya ini terjadi karena saya mewakili PT Diva Kreasi Gemilang yang sekarang pemiliknya adalah anak-anak saya, di mana PT Diva Kreasi Gemilang ini adalah pemegang mutlak aset karya cipta Faris. Anak-anak juga udah dapat diperiksa atau gimana? Anak-anak karena tidak terkait langsung dengan terjadinya peristiwa pelanggaran secara kronologis tidak terbawa, tapi justru proses ini terjadi karena memang permohonan pihak anak-anak sebagai pemilik PT Diva Kreasi Gemilang. Artinya mereka meminta aset-aset karya ayahnya
ditertibkan penggunaannya di industri musik nasional. Artinya ada kerugian material gak sih mungkin? Pasti kerugian material. Tapi yang saya sorot secara utama adalah pelanggaran etika yang menurut saya sudah saatnya ya pelanggaran-pelanggaran di hak karya intelektual milik seseorang itu harus dibenahi secara etikanya, dihargai, dihormati tata cara penggunaannya, tidak bisa seenak begitu aja gitu. Negeri ini adalah negeri yang sedang kita perjuangkan untuk menjadi negeri yang baik pelaksanaan trias politikanya, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, ya. Karena kalau itu tidak dilaksanakan secara patuh oleh warga negara, maka negara ini akan tetap tidak menjadi negara yang untuk nyaman dihidupi oleh warga negara. Oh Faris, apakah sampai dengan saat ini terlapor sendiri sudah ada itikat baik, maksudnya kayak ngechat apa? Tidak ada. 1 tahun loh saya berikan waktu loh. Ini adalah kasus yang telah kami tunggu mediasinya dari pihak yang kami laporkan, dari pihak terlapor. Kami tunggu mediasinya. Kami beritahukan sebelum pelanggarannya terjadi. Tapi tidak ditanggapi secara proporsional. Bahkan setelah setahun dari laporan pertama di bulan Juli 2025 sampai sekarang udah bulan Juli 2026, berarti 1 tahun. Jelas tidak ada itikat yang terpuji dari pihak-pihak yang menjadi pihak terlapor. Saya kecewa. Artinya ini proses ini akan terus dikawal untuk berjalan, Bang. Kenapa? Artinya proses ini akan terus dikawal untuk berjalan. Jelas. Ya, jadi proses berjalan sampai selesai dan 1 tahun kami menyimpan rahasia. Nah, baru kita buka rahasianya, ya kan? Gitu. Apalagi ya? Berarti misalkan kalau suatu saat nanti akan dia meminta damai, apakah akan dilaksanakan apa? Ada Ada syarat-syarat atau Tentu selalu tidak? ada syarat-syarat. Tentu kalau- ada. Kita kan manusia. Tapi terus kita kan juga manusia yang punya hati Iya. nurani, Mas. Saya kan juga, apalagi saya kenal dengan pihak-pihaknya. Iya. Dan pihak-pihak itu sebetulnya sesungguhnya gitu ya, pihak terkait itu sebetulnya minta tolong sama saya gitu. Saya tolong gitu loh. Saya tolong, saya beri bantuan, tapi kok mengecewakan saya gitu dalam tindakan dan itikat gitu loh. Itu yang saya kecewa gitu. Kemana persahabatan lama? Kemana pertolongan yang Anda minta tolong kepada saya gitu loh. Itu aja sebetulnya. Ya makanya saya bilang masalahnya lebih banyak ke etika. Jadi kerugian saya sebetulnya kekecewaan dan penegakan hukum khususnya di hak karya intelektual yang sekarang ini saat ini juga sedang banyak terjadi polemik-polemik yang saya baca di pemberitaan kan. Jadi adalah saya ingin mewujudkan contohnya gitu pada teman-teman bahwa hak karya cipta milik seseorang adalah mutlak milik sang penciptanya. Patokannya adalah Tuhan aja. Apakah kita bisa memanipulasi ciptaan Tuhan? Kan nggak bisa. Jadi hak karya cipta milik orang lain adalah barang milik orang lain yang harus secara izin disampaikan dulu jika ingin menggunakan. Oke, Oke? Om, kalau misalkan pihak sana mau mengganti rugi nih, memberikan sejumlah uang gitu misalkan, apakah kasus tetap berjalan atau memang ya udah di stop akhirnya? Untuk sementara saya akan memilih kasusnya tetap berjalan. Saya akan memilih untuk melakukan proses kasusnya berjalan terus sesuai hukum yang berlaku. Ya, jadi perkaranya tetap jalan, mengingat negara kita tuh negara yang doyan musik. Jadi kalau gampangin musisi di lagu-lagunya dinyanyiin bebas-bebas saja tuh bahaya tuh. Gitu. Jadi memang ini jadi presiden. Ya, dan perlu diingat ya, seringkali orang lupa gitu bahwa milik orang lain atau aset karya gitu kan bukan milik saya, kan milik keluarga saya juga. Secara hak waris milik keluarga saya juga gitu. Jadi artinya kalau meneledorkan atau menyepelekan milik orang lain yang menjadi hak waris orangnya, gitu kan, itu udah sangat tidak menghormati, apalagi pertemanan dan hubungan persahabatan, hubungan sosial lah yang sudah terjalin dengan baik sejak awal gitu. Sama sekali bukan tindakan yang bagus untuk seorang warga negara Indonesia gitu, menurut saya ya. So, marilah
Kalau kita mau membenahi negara ini untuk jadi negara yang lebih baik, benahi diri kita sendiri aja dulu.